Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, selamat bertemu kembali di pelajaran kita menerjemah hadis jadi gampang. Kali ini kita menginjak pelajaran yang keempat untuk sesi yang pertama. Judul dari pelajaran keempat itu adalah Yatba'ul mayyita thalathah. Ya, Yatba'ul mayyita thalathah. 3 hal yang mengikuti mayit. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah Man yatba'ul mayyita ila al-qabr. May yatba'ul mayyita ilal qabr. Siapa yang mengikuti al-mayyit, mengikuti orang yang meninggal ke kubur. Yang kedua, Man yarji'u wa yatrukuhu fil qabr. ya, siapa yang kembali dan meninggalkannya di dalam kubur. Yang ketiga, Madza yabqa ma'ahu fil qabr. ya, apa yang tersisa bersama dia di dalam kubur. Man rawi hadzal hadits. Ya, siapa yang merawikan hadis ini? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab setelah kita menyelesaikan pelajaran kita kali ini. Baik, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, inilah hadisnya. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Ya, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه. Ya, sebelum kita terjemahkan, marilah kita tinjau beberapa kosakata yang penting ataupun yang sulit. Yang pertama adalah yatba'u. Apa arti yatba'u ini? Ya, yatba'u adalah fi'il, ya, kata kerja. Kita lihat di sini bentuk fi'lun madin atau fi'il madi, bentuk lampaunya adalah tabi'a. Akar katanya ta, ba, dan ain. Apa arti tabi'a ini? Ya, kita perhatikan yang berikut ini. تبع حامد خالدا أي مشى خلفه والمضارع يتبع. Ya, tabi'a hamidun khalidan. Tabi'a, ya, artinya mengikuti. Kita perhatikan hamidun, ya, di sini ini adalah marfu', ya. Setelah kata kerja, yang kita cari terlebih dahulu adalah siapa pelakunya. Ciri pelakunya salah satunya adalah berakhiran ya, marfu', berakhiran Kemudian setelah itu bisa dia mempunyai objek maupun dia tidak mempunyai objek. Andai kata dia mempunyai objek, maka objeknya akan berakhiran an ataupun mansub. Kita perhatikan di sini berarti dalam bahasa Indonesia diartikan hamidun mengikuti khalidan, ya. Hamid telah mengikuti atau mengiringi Khalid. Seperti itu dalam mengartikan dalam bahasa Indonesia. Subjek ditaruh di depan kata kerja. Dengan kata lain, masya
khalfahu, ya. Dia telah berjalan di belakangnya, ya. Dia yang pertama yang maksudnya adalah Hamid, ya. Dia yang kedua yang dimaksud adalah Khalid, ya. Masya khalfahu, ya. Dia telah berjalan di belakangnya. Ini yang dimaksud dengan tabi'a. Ya, tabi'a artinya mengikuti atau berjalan di belakangnya. Dan bentuk fi'il mudhari'nya adalah yatba'u. Tabi'a yatba'u. Ya, kita ketika menghafalkan sebaiknya kita hafalkan dua-duanya. Ya, tabi'a yatba'u. Ya, polanya adalah fa'ila yaf'alu. Tabi'a yatba'u. Baik, kita menginjak ke kosakata berikutnya. Al-mayyitah. Apa yang dimaksud dengan al-mayyitah? Kita perhatikan di sini. Al-mayyitu artinya apa di sini? Diddul hayy. Ya, silakan dibacakan terlebih dahulu. Al-mayyitu diddul hayy wa jam'uhu amwatun wa mauta. Al-mayyitu diddul hayy. Al-mayyit itu lawannya adalah al-hayy. Al-mayyit artinya orang mati. Al-hayy artinya orang yang hidup. Wa jam'uhu, jamaknya adalah amwatun wa mauta. Maksudnya apa di sini? Al-mayyitu satu orang meninggal. Jamak itu lebih dari 2. Amwatun, mayat-mayat, wa mauta ataupun mauta. Jadi di sini punya 2 bentuk jamak. Dalam bahasa Arab biasa satu kata benda mempunyai bentuk jamak yang bermacam-macam. Ada yang 1, ada 2, ada yang lebih dari itu, dan kadang-kadang pemakaiannya ada sedikit berbeda di masing-masing kata benda jamak itu. Jadi, al-mayyitu, satu orang meninggal, amwatun, orang-orang meninggal atau mayit-mayit, mauta, juga orang-orang meninggal atau mayit-mayit. Kosakata berikutnya, ahluhu. Ini dari ahlun sama ditambah dengan huwa. Ya, kepemilikan. Dalam bahasa Arab disebut mudhaf, mudhaf ilaih, ya. Ahlun ketika menjadi mudhaf, unnya hilang. Ya, huwa menjadi hu, ya. Majrur, ya. Ahluhu mudhaf, mudhaf ilaih. Apa artinya ahlun? Kita lihat di sini. Al-ahlu, ya. Al-ahlu artinya apa? Ya, silakan dibacakan. Al-ahlu al-aqaribu. Al-ahlu artinya al-aqaribu. Al-ahlu artinya karib, kerabat. Karib, kerabat dalam bahasa Indonesia ataupun saudara-saudara dekat. Al-aqaribu. Baik. Kita lanjutkan. Ya, yatba'ul mayyita salasatun. Artinya apa di sini? Kita lihat. Yatba'ul mayyita. Silakan dibacakan. Yatba'ul mayyita ay yadhhabu khalfa al-mayyiti ahluhu wa maluhu wa amaluhu ila al-maqbarati. Ya. Yang dimaksud dengan yatba'ul mayyita yaitu yadhhabu khalfal mayyit. Pergi, ya, dhahaba yadhhabu, ya, dia pergi, artinya pergi, khalfal mayyit. Ya, khalfa, ya, lawannya amama, ya, amama di depan, khalfa di belakang, atau mengiringi. Yadhhabu khalfal mayyiti ahluhu wa maluhu, ya. Ini pelakunya. Tandanya marfu'. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, kaum kerabatnya dan hartanya dan amalannya pergi di belakang mayit atau mengikuti mayit.
ilal maqbarah, ya, ke al-maqbarah. Al-maqbarah ini artinya pekuburan atau kuburan. Ini tunggal, bentuk jamaknya maqabir, ya, maqabir, bentuk jamaknya. Jadi yatba'ul mayyita artinya yadhhabu khalfal mayyiti, ya, pergi di belakang mayit, yaitu siapa yang pergi, kaum kerabatnya, hartanya, dan amalannya ke kuburan. Ikut pergi ke kuburan. Fayarji'u, ya, isnani wa yabqa wahidun. Apa artinya di sini? Baqiya, ya, yabqa tadi asalnya dari baqiya. Ini bentuk fi'il madin, ya, fi'lun madin atau fi'il madi baqiya. Apa arti baqiya ini? Silakan disimak. بقي لم يرجع والمضارع يبقى. Baqiya artinya lam yarji'. Ya, roja'a artinya kembali. Lam yarji' tidak kembali. Ya, baqiya lam yarji'. Wal mudhari'u yabqa. Ya, bentuk mudhariknya adalah yabqa. Baqiya yabqa. Baik, kita artikan secara keseluruhan. Yatba'ul mayyita salasatun. Ya, kita langsung artikan aja ya. Tiga hal atau ada tiga yang mengikuti orang meninggal. Maksudnya mengikuti orang meninggal ke al-maqbarah atau ke kuburan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi tiga hal itu adalah karena karib kerabatnya, hartanya, dan amalannya. Fayarji'u isnani, ya, ini pelakunya siapa? Isnani, marfu' di sini, ya. Dua, maka ada dua yang kembali pulang, wa yabqa wahidun. Dan ada satu, ini pelakunya adalah satu, yang yabqa, tetap, menetap, tertinggal. Yarji'u ahluhu wa maluhu, sanak keluarganya dan hartanya, mereka yarji'u, kembali. Wa yabqa amaluhu, sedangkan amalnya tetap tertinggal. Muttafaqun alaih, dirawikan oleh Bukhari dan Muslim. ملخص الدرس. Ya, kita sampai kepada ringkasan dari pelajaran yang kita dapatkan di sini. بعد موت الإنسان لا يبقى معه في قبره إلا عمله ويرجع عنه أهله وماله. Ba'da mautil insan, setelah kematian dari seorang manusia, la yabqa, tidaklah kekal bersamanya, ma'ahu fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa, kecuali amaluhu, kecuali amalnya, wa yarji'u anhu, dan kembali darinya, ahluhu wa maluhu, ya, kembali pulang maksudnya ahlinya, kaum kerabatnya, dan hartanya. Demikian pelajaran kita kali ini. Kita akan bersambung di pelajaran 4 sesi yang kedua. Untuk kritik, saran, dan kontak, silahkan melihat ke Facebook fanpage dengan channel kami adalah Pasca Iqra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.